Bismillahirrahmanirrahim. Halo, saya Abdul Siddiqul Lumudin akan menjelaskan tentang barang tambang atau ma'adin. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian zakat tambang atau ma'dan. Secara bahasa, barang tambang atau ma'dan berasal dari kata ya'danu adnan, yaitu menetapkan pada suatu tempat. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga. Barang tambang di sini bisa berupa emas, perak, besi, minyak bumi, aspal, dan sebagainya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya, pengertian barang tambang menurut para ulama. Yang pertama, mazhab Hambali mengartikan barang tambang sebagai harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang bukan dari jenis bumi itu sendiri, bukan pula harta yang sengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Barang tambang lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, menurut mazhab Hanafi, barang tambang, rikas, dan harta terpendam adalah sama, yaitu setiap harta yang terpendam di bawah bumi. Yang keempat, menurut mazhab Maliki, barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tanah, baik berupa emas, perak, maupun lainnya. Dan untuk mengeluarkan barang tambang diperlukan pekerjaan yang berat dan proses pembersihan yang terus-menerus. Selanjutnya, 3. Kepemilikan barang tambang. Yang pertama, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, harta itu dimiliki oleh pemerintah. Harta tersebut dibagikan kepada kaum muslimin atau disimpan di Baitul Mal untuk kemaslahatan umat dan bukan untuk kepentingan pemerintah. Yang kedua, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki oleh seseorang, harta ini dapat dimiliki pemerintah dan juga pemilik tanah. Yang ketiga, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki bukan oleh seseorang, misalnya tanah penaklukan, maka kepemilikannya oleh pemerintah. Jadi yang wajib zakat adalah pada jenis barang tambang nomor 2. Barang tambang emas dan perak. Barang tambang yang paling utama adalah emas dan perak. Selain nilainya yang paling berharga, jenis tambang ini mungkin merupakan salah satu barang tambang yang paling lama dimanfaatkan manusia. Emas dan perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam perhiasan, terutama emas untuk kaum wanita di samping perhiasan yang dipakai sehari-hari seperti cincin, kalung, gelang, dan lain-lain, juga dibuat untuk perhiasan lainnya seperti bejana, ukir-ukiran, dan souvenir-souvenir. Sejak zaman Rasulullah, emas dan perak berfungsi sebagai alat tukar menukar barang, sebagaimana fungsi uang di zaman sekarang. Nilai emas yang stabil dan jumlahnya yang terbatas menjadikan emas sangat cocok untuk menjalankan fungsi uang. Seiring dengan waktu dan mobilitas manusia yang semakin berkembang, maka uang yang menggunakan emas pemakaiannya menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, uang emas kemudian sudah tidak bisa digunakan kembali. Sebagai gantinya, uang di zaman sekarang menggunakan bahan kertas. Oleh karena itu, emas di zaman Rasulullah yang berfungsi sebagai uang sekarang hampir sudah tidak berfungsi lagi. Walaupun kenyataannya dalam skala makro emas masih berfungsi sebagai penstabil nilai mata uang nasional. Oleh karena itu, ada pergeseran fungsi emas dan perak pada masyarakat pada zaman Rasulullah berfungsi sebagai uang dan sekarang berfungsi sebagai harta kekayaan biasa. Selanjutnya itu ketentuan atau syarat barang tambang. Ajaran Islam menetapkan standar umum dalam kewajiban termasuk zakat barang tambang. Ada ketentuan yang harus dipenuhi agar harta wajib dizakati. Yang pertama yaitu cara memperoleh halal. Barang tambang harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Harta haram, substansi atau cara memperolehnya tidak wajib dizakati. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Harta yang diperoleh dengan cara haram harus dikembalikan kepada yang berhak. Zakat tidak diterima dari barang gulul, menipu, kecuali dari usaha halal. Yang kedua, milik penuh. Kepemilikan harta oleh manusia terbatas, namun ia berkuasa penuh untuk memiliki dan memanfaatkannya.
barang di bawah kontrol pemilik, sehingga ia bisa mengambil seluruh manfaat. Syarat ini untuk penetapan kepemilikan yang jelas. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 24-25. Zakat adalah pemberian kepemilikan kepada mustahik, sehingga muzaki harus pemilik sebenarnya. Yang ketiga, tidak ditentukan haul. Ulama sepakat tentang haul, masa 1 tahun pada emas, perak, perdagangan, hewan, dan lain-lain. Haul tidak berlaku pada zakat pertanian, rikas, dan barang tambang. Zakat barang tambang dikeluarkan saat memetik atau memanen. Quran Surat Al-An'am ayat 441. Berbeda dengan zakat perdagangan, peternakan emas atau perak yang ditentukan waktu 1 tahun. Hasil tambang wajib dibayar ketika digali, karena perkembangan harta telah terjadi sekaligus, seperti zakat tanaman. Selanjutnya, syarat wajib zakat al-ma'adin. Syarat bagi yang wajib zakat barang tambang, emas atau perak, yang pertama yaitu Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga hak milik nisab, yang keempat mencapai nisab. Tidak disyaratkan haul, wajib dikeluarkan setelah dibersihkan tanpa menunggu 1 tahun. Besar zakat tambang yang dikeluarkan. Perbedaan pendapat tentang besaran zakat. Yang pertama menurut Imam Abu Hanifah yaitu 20% atau 1:5 disamakan dengan harta karun. Yang kedua menurut Imam Ahmad, Ishaq, Maliki, dan Syafi'i yaitu 2,5% seperti zakat uang. Yang ketiga menurut Imam Yusuf Qaradawi yaitu 10% jika biaya kecil seperti hasil pertanian. Perbedaan pendapat tentang nisab yaitu yang pertama menurut Imam Abu Hanifah tidak terikat nisab. Yang kedua menurut Imam Maliki, Syafi'i, Ahmad, Ishaq yaitu tetap berlaku nisab emas dan atau perak. Waktu pengeluaran zakat. Imam Abu Hanifah yaitu tidak perlu menunggu 1 tahun. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq yaitu terikat haul, berbeda dengan harta karun. Menurut pendapat penulis yaitu harta terpendam terikat haul, barang tambang, minyak, gas, timah terikat haul karena hasilnya bertambah atau berkurang. Syaratnya yaitu nisab, yaitu tambang emas nisabnya 96 gram, zakat 2,5%. Tambang perak nisab 672 gram, zakat 2,5%. Harta terpendam nisab emas atau perak, zakat 20%. Selanjutnya tujuan zakat al-ma'adin. Menurut Monzerkaf yaitu tujuan utama zakat adalah keadilan sosial ekonomi, transfer harta dari kaya ke miskin. Menurut Muhammad Daud Ali yaitu 1. Mengangkat derajat fakir miskin. Yang kedua membantu masalah gorimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. Yang ketiga membina persaudaraan umat Islam. Yang keempat menghilangkan kikir dan loba. Yang kelima menghilangkan dengki dan iri. Yang keenam menjembatani jurang kaya miskin. Yang ketujuh mengembang tanggung jawab sosial. Yang kedelapan mendidik disiplin menunaikan kewajiban. Yang ke-9 sarana pemerataan pendapatan. Harta yang wajib dizakatkan menurut Nasron yaitu yang 1. Kepemilikan penuh. Penguasaan harta secara khusus, harta haram tidak wajib dizakati, harus dikembalikan. Yang kedua berkembang. Harta yang memberi keuntungan, rumah atau kendaraan pribadi tidak wajib zakat. Yang ketiga mencapai nisab, batas minimal harta wajib zakat. Yang keempat tidak berhutang. Pemilik lebih dari nisab tidak berhutang yang mengurangi nisab. Yang kelima melewati masa 1 tahun untuk ternak, uang, perdagangan, pertanian, tambang, temuan purbakala tidak berlaku syarat ini. Selanjutnya yaitu manfaat dan hikmah zakat al-ma'adin. 1. Perwujudan iman, syukur, akhlak mulia, menghilangkan kikir, menumbuhkan ketenangan, mengembangkan dan mensucikan harta. Yang kedua, menolong dan membina mustahik atau fakir miskin agar hidup lebih baik, sejahtera, dapat beribadah, terhindar dari kekufuran, menghilangkan iri dan dengki. Zakat memberi kecukupan dan kesejahteraan, bukan hanya kebutuhan sesaat. Yang ketiga, pilar jama'i agniya, membantu mujahid yang berjuang di jalan Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. Yang keempat yaitu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana umat Islam, pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi, dan juga meningkatkan kualitas SDM. Yang selanjutnya yaitu memasyaratkan
memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Zakat diterima dari harta halal, mendorong umat Islam menjadi muzaki yang sejahtera. Yang terakhir yaitu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat dikelola dengan baik memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Zakat dan sistem warisan Islam cenderung pada distribusi harta yang egaliter. Harta selalu beredar. Jadi kesimpulannya, sebagai penutup, zakat al-ma'adin merupakan kewajiban penting dalam Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai detail pelaksanaannya, hikmah zakat ini sangatlah besar, mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Mari kita tunaikan zakat al-ma'adin dengan benar dan ikhlas sebagai wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, membersihkan harta dan jiwa, mempererat tali persaudaraan, serta berkontribusi pada pemerataan pendapatan dan pembangunan masyarakat yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.